Hai Sobat Igniters, apa kabar? Senang sekali ketemu dengan Sobat Igniters yang ada di DKI Jakarta, bahkan semua yang rajin nonton Igniters TV di seluruh Indonesia. Ya, senang sekali hari ini bisa ketemu dan hari ini agak beda sedikit karena kita di outdoor. Tapi sebelumnya kita kenalin dulu kita siapa, karena biasanya hostnya berbeda-beda ya. Saya Raymond dan saya Sharon. Dan biasanya disingkat-singkat. Kalau kita enaknya namanya siapa ya? Sermon. Sharon dan Raymond. Oke. Sobat Igniters, kira-kira bisa ditebak nggak? Kita sekarang ada di mana sih? Kalau tadi dibilang outdoor, apakah kita ada di jalan raya? Apakah kita ada di toll road? Coba kita tebak sama-sama. Kita ada di mana? In the count of 3. 1, 2, 3. Yes! Welcome to GPDI El Uzai di Pluit, Jakarta Utara. Oke. Nah, kalau udah tahu di GPDI El Uzai, mungkin mereka sudah bisa nebak-nebak siapa special guest star kita pada hari ini ya. Betul sekali. Dan yang pasti acara hari ini sangat spesial karena ini edisi terakhir Igniters Talk. Betul. Di tahun 2020 tapi ya. Iya. Di tahun 2020 dan pastinya kita juga mendatangkan pembicara, narasumber yang sangat spesial buat kita semua. Kali ini pasti sangat spesial. Dan aduh kayaknya nggak sabar ya ketemu. Yuk kita temuin. Jalan ke sana ya. Ke sana kita ketok dulu. Lagi ya. Siap-siap nih ya. Siapa yang ketuk? Aku yang ketuk ya. Wah. Wah, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Om. Ya. Terima kasih Om. Aduh, senang banget ya. Dan kita datang ke tempat Om malam-malam. Dan Sobat Igniters sudah bisa tahu siapa spesial guest kita pada hari ini. Inilah dia. Om John Meol. Makasih. Mari masuk. Oke, ladies first. Terima kasih Om. Sama-sama, puji Tuhan. Terima kasih. Sehat Om? Baik, terima kasih, sehat. Terima kasih loh Om, sudah kasih waktunya buat kita. Iya. Di tengah kesibukan Om ya. Iya. Terima kita. Sehat loh, puji Tuhan. Pasti banyak kesibukan tetap ya Om ya. Kesibukan banyak dari hari ke hari itu. Dari hari ke hari, minggu ke minggu itu pelayanan daerah itu banyak. Iya. Tapi puji Tuhan. Saya biasanya berangkat minggu sore atau Senin, tapi Sabtu Minggu sudah harus di tempat lagi. Sabtu Minggu sudah harus balik lagi. Saya enggak, ya sedapat mungkin tidak tinggalkan pelayanan gereja lokal lah. Wah, mantap. Deg-degan loh gua mau acara ini. Gimana nih ya? Nanti ada banyak yang kita mau ngobrolin lagi sama Om. Ya, di atas saja ya. Oke. Mari. Terima kasih Om. Yuk, mari. Ya. Wah, welcome home tulisannya. Ya. It's begin to look a lot like Christmas. Kayaknya boleh Om ya kita izin buka ini. Kita buka aja ya. Rapid test dan swab test. Baik. Sudah kayaknya. Puji Tuhan. Om, ini program dari Igniters TV Om. Jadi ini produk dari KD Pemuda Jakarta. Dan kita udah mulai sebenarnya dari bulan Juni ya. Dari bulan Juni dan ini adalah acara Igniters Talk. Dan ini adalah episode kelima kalau nggak salah. Episode kelima dan Igniters Talk terakhir di tahun 2020. Oh, puji Tuhan ya. Iya. Bagus. Oke, dan apa yang kita mau tanya apa sama Om ya? Oh iya, jangan-jangan ada Sobat Igniters yang masih bingung. Sebetulnya ini siapa? Kali-kali aja loh ada. Keterlaluan banget sih. Serem banget sih emang. Saya cuman pengen ingetin lagi, inilah dia Om Johnny Weol, Ketua Umum Majelis Pusat GPDI. Jadi kalau kalian mungkin selama ini nggak pernah dengar suara Om John, sekarang kita bisa ngobrol bareng sama dia. Oke banget kan? Khususnya buat anak Jakarta. Iya betul. Kalau sampai nggak tahu juga, beliau juga adalah Ketua Majelis Daerah di Jakarta. Iya. Jadi kalau nggak sampai kenal muka beliau, ketemu di mall, ketemu di mana-mana nggak disapa. Betul sekali. Bagusnya sih kalau ketemu di mall tuh ajak makan. Nah itu jangan lupa ya Sobat Igniter. Jadi jangan cuma lihat di Igniters Talk, tapi kalau ketemu di mall, mari Jo. Nah, makan. Gitu. Nanti saya yang bayar. Nah ingat tuh Sobat Igniters ya, catat. Baik. Oke Om, 2020 Om ya. 2020 dari Februari ya sampai sekarang kita udah masuk bulan Desember.
kita alami yang namanya pandemi ya. Om ngapain aja Om selama pandemi ini Om, selain mungkin masih pergi ke daerah tapi mungkin terbatas, tapi selama di rumah aja ngapain aja Om? Oh, jadi gini, waktu memasuki bulan Februari, karena pada waktu bulan Januari itu aktivitas masih normal. Iya. Februari juga masih, tetapi ketika masuk Maret itu isu pandemi COVID-19 itu sudah merebak kemana-mana. Dan memang kita kemudian dihadapkan kepada satu suasana yang dalam tanda kutip ya, mencekam, karena semua bertanya ini apa. Gitu. Walaupun kalau kita lihat dari sisi Alkitabiah, dari sisi teologisnya, ini bagian dari penggenapan firman Tuhan. Cuma kan kita bagian dari masyarakat Republik Indonesia, khususnya DKI Jakarta, kita menunggu arahan dari pemerintah, dan akhirnya muncul juga arahan pemerintah melalui peraturan protokol kesehatan kan pada waktu itu. Nah, sehingga semua harus mengikuti protokol kesehatan. Nah, di waktu itu atau awal dari isu pandemi COVID-19 ini, memang saya pribadi sempat sebut saya terkurung di rumah ya. Karena biasa pergi terus ya Om ya. Terkurung di rumah itu karena ibadah tidak ada, aktivitas gereja tidak ada, semuanya online. Keluar rumah pun itu pun seperti dibatasi sekali. Dibatasi, dan rasa khawatir itu ada karena seolah-olah di luar rumah itu ada gundurwo yang menakutkan gitu ya. Tapi ada yang tahu nggak gundurwo? Gundurwo itu ya kira-kira gitulah. Sesuatu yang sangat menakutkan. Barang yang sangat menakutkan itu. Nah, tapi kan akhirnya kita ikuti program pemerintah menyikapi pandemi COVID-19 ini. Kemudian sampailah pada waktu di mana pemerintah menerapkan PSBB pertama, kemudian PSBB transisi, new normal, apa segala macam. Nah, memang di awal-awal itu saya berpikir karena tidak ada aktivitas apa-apa, ya saya mengisi dengan apa yang saya pernah pelajari, dalam artian lihat orang tua dulu. Jadi bikin kue, bikin kue cucur. Wah, itu legend tuh, itu ada ceritanya nanti ya. Lalu kemudian selain kue cucur ada klepon ya. Kalau Manado. Ya Manado yang kita bilang onde-onde itu. Terus bikin lagi apa itu? Ada beberapa macam kue saya bikin. Dan memang bukan bakat sih, tapi pernah lihat dan coba-coba jadi gitu. Bahkan klimaksnya saya bikin cucur yang besar untuk ulang tahun Omande. Maksudnya besar gitu? Ya, besar. Ukurannya besar. Jadi waktu Omande ulang tahun, pada hari ulang tahun Omande, Jemaat Ketapang Keramat Soho itu bawa kue tart banyak. Tetapi kue ulang tahun Omande itu khusus cucur dan ada lilin tengah. Wow, spesial banget dong ya. Kita pernah makan juga cucur ya waktu syuting kita yang pertama loh. Iya, thank you loh dimasakin pagi-pagi saya dengar tuh digorengin cucurnya. Dan Sobat Igniters tahu nggak cucurnya namanya apa? Kita kasih nama apa? Kita kasih nama cucur Pantai Costa. Gimana nggak kita bilang itu legend? Apa? Katanya cucur yang benar kembangnya itu ada berapa Om? 32. 32. Pasti jadi 32 itu? Ya. Pasti jadi 32. Kalau dia normal itu bagus itu 32. 32. Pasti kalau Sobat Igniters tanya, Om kapan buka PO Om? Kalau PO tanya anak saya, Clarissa. Benar ya. Kalau mau pesan nanti informasinya akan diberikan selanjutnya. Selain masak Om, olahraga juga Om? Kayaknya sehat fit banget. Karena begini, kan sekarang kan gym itu ditutup. Tapi biasanya karena saya boleh kata sudah kurang lebih 18 tahun ikut jadi anggota gym ya di sana. Jadi makanya tetap jaga vitalitas tubuh itu tetap jaga. Kalau tanya makan jangan ditanya deh. Kalau ketemu enak bablas gitu. Ya. Apalagi Om kan banyak banget kesibukannya ya kalau nggak jaga kesehatan. Nah sesudah itu ketika pemerintah buka
dilonggarkan PSBB, memasuki era new normal, saya melihat bahwa kegiatan gereja itu sudah perlu ditangani. Nah, itu sebabnya saya mulai ke daerah karena sudah dibutuhkan di daerah, beberapa acara di daerah. Itu sebabnya saya itu kalau hitung-hitung sudah 9 kali rapid test. Sudah 9 kali rapid test. Ya. Wow. Rapid Karena test. mulai dari Juni, kalau Juli ya Om ya, udah mulai traveling ya. Ya. Nah, travelingnya itu bukan sebatas untuk berkunjung ke daerah, tetapi ada agenda-agenda kerja Mukerda, kemudian pembangunan gereja pedesaan, lalu kemudian pentabisan gereja-gereja. Minggu yang lalu kami baru pulang dari Manado, Gorontalo, kami tabiskan ada 5 gereja di sana. Wow. Nah, mungkin minggu depan saya akan tabiskan lagi gereja di Sumbawa, Sumbawa. di NTB. Gitu. Sumbawa, itu pasti pengen banget kalau ke Sumbawa. Kita ikut tapi jalan-jalan ya. Boleh, boleh ikut. Kita ikut tapi jalan-jalan. Oke Om, nanti kita akan ngobrol lebih. Ada banyak sekali pertanyaan dari kita semua. Dan Sobat Igniter jangan lupa untuk tetap stay tune ya di Igniter Talk kita hari ini, karena ada banyak sekali obrolan-obrolan yang pasti akan asik dengan tema kita pada hari ini, yaitu Stay Lit. Ya, sinilah kita. Wah, yang belum tahu gereja El Uzay di Pluit, ada 2 gereja El Uzay, satu di Pluit, satu di Taman Aries ya. Yang ini yang di Pluit ya Om ya? Ya, Pluit Yang Muara Karang ini. Di Pluit Muara Karang. Wah, keren banget nih. Sobat Ya, Igniters, bisa ada kelihatan yang kan? mau kesini? Ada yang pernah main-main ke sini, boleh ke sini. Dan ini nih ada air terjun. Wow, kita berasa lagi di pegunungan. Kayak zen gitu. Oh, yes. Sobat Igniters, kali ini kita akan ngobrol lebih lama lagi, lebih banyak lagi, lebih dalam lagi dengan Om John W.O. ya. Dan seperti tema yang akan kita bahas malam ini, yaitu Stay Lit. Ya, kita akan cari tahu bagaimana rahasia kita bisa tetap menyala-nyala terus dan bersemangat terus di dalam Tuhan. Berkobar-kobar terus. Seperti firman Tuhan katakan apa? Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Oke. Nah, bicara soal menyala-nyala, ini kan pasti ada yang nyalanya udah lama, ada yang nyalanya barusan, gitu kan. Tapi hari ini kita mau tanya-tanya sama Om John. Ya. Om, boleh ceritain masa mudanya Om dulu seperti apa Om? Kalau kita lihat ke belakang, ya, masa muda, saya ini satu-satunya anak laki di antara kakak beradik yang semuanya wanita. Wah, ganteng sendiri Om ya? Ya, otomatis ganteng sendiri lah. Nah, tapi entah bagaimana saya itu tidak hanyut dalam kemanjaan karena saya ini anak laki satu-satunya. Walaupun memang orang tua sepertinya mengistimewakan saya. Gitu karena kan anak satu-satunya, anak laki satu-satunya di antara kakak beradik yang semua perempuan. Nomor berapa Om? Saya kelima. Kelima. Ya, kelima dari 6 bersaudara. Oke, hampir bungsu ya. Ya. Nah, saya bertumbuh layaknya seorang laki-laki, walaupun memang di kampung ya, istilahnya dengan dengan gaya orang kampung lah. Gimana hidup di kampung seperti itu. Om di mana sih Om asalnya di Manado? Saya sebenarnya itu lahirnya di sebuah desa yang dingin sekali pada waktu itu, namanya Noongan. Noongan, Kecamatan Ratahan, Langoan. Tapi pada waktu terjadi perang Permesta di Manado, di Sulawesi Utara, di Minahasa khususnya. Lalu orang tua kami itu mengungsi itu karena daerah kami itu banyak sekali rumah dibakar. Nah, kami ngungsi di satu desa yang namanya Rasi, Kecamatan Ratahan, dan disitulah saya bertumbuh mulai dari kanak-kanak lah sebutnya, karena di usia-usia 7-8 tahun kami pindah ke sana,
dan mulai bertumbuh di sana. Nah, itu saya katakan tadi bahwa masa kanak-kanak saya sebagai anak laki-laki ya normal, dalam artian anak laki-laki ya ada nakalnya, ya nakal-nakal kelas kampung lah. Kayak apa tuh? Ya. Boleh gak buka-buka rahasia nih? Oh, ya berantem. Ya masih. Wajar ya, Om ya? Wajar, anak laki nggak tahu berantem itu bukanlah anak laki ya. Itu. Kemudian apa ya, nakal dalam artian kita ngambil buahnya orang, buah langsat, manggis, itulah normal ya. Wajar lah buat bagi saya karena lingkungan kami ya. Tetapi di usia antara kanak-kanak masuk ke remaja itulah saya kemudian kami tadinya dari gereja lain. Orang tua kami itu dari gereja lain. Tetapi pada waktu kami sudah ngungsi ke desa Rasi, lalu kemudian di masa antara kanak-kanak remaja, saya itu sudah rajin ikut sekolah minggu di GPDI. Nah, itu awalnya dan merupakan modal kehidupan spiritual saya dari situ, karena waktu saya ikut sekolah minggu, guru sekolah minggu kami itu pengerja ya. Kalau zaman sekarang bilang pengerja, memang dari dulu juga sudah bilang pengerja. Anak-anak muda yang sudah lepas sekolah kitab kemudian ditempatkan di gereja kami, di kampung kami, lalu dia yang mengajar kami untuk ibadah, berdoa, seterusnya. Sampai saya itu di usia remaja kemudian memasuki usia pemuda. Nah, aktif saya dalam atau keaktifan saya dalam gereja itu dapat dikatakan meningkat ya. Karena semangatlah untuk ikut Tuhan itu luar biasa. Binaan dari gembala kami yang sekarang sudah almarhum. Semua kegiatan-kegiatan gereja itu kami ikuti. Kami ikuti, misalnya ada doa puasa, dulu dikenal juga ada doa rantai, kemudian doa semalam suntuk. Itu kami ikuti. Yang tadinya orang tua saya itu tidak segereja dengan saya ya. Tidak segereja dengan saya, bahkan orang tua saya itu lebih cenderung dapat dikategorikan sebagai Kristen, tapi Kristen animisme. Karena ada bukan hanya tradisional saja, tetapi ada pegangan-pegangan semacam kepercayaan yang lain ya. Sebut saja jimat kalau bahasa Manado itu opo-opo itu. Termasuk saya juga pada waktu masa remaja itu, di waktu zaman perang itu, karena saya anak laki satu-satunya itu ya, orang tua saya kemudian mau membekali saya dengan semacam jimat itu. Kasih proteksi gitu ya. Untuk jaga diri saya. Dan saya alami itu. Alami di mana saya dari waktu ke waktu kurang lebih 8 bulan lah. Saya dimandikan oleh seorang, boleh dibilang seorang apa ya, dukun gitu ya. Tapi bukan dukun yang jahat. Untuk memberikan kepada saya pegangan memproteksi diri saya. Nah, tapi ketika saya sudah masuk gereja, khususnya GPDI, itu saya lupakan semuanya. Sampai saya menjadi seorang pemuda. Kalau sekolah itu wajarlah dari SD, SMP, kemudian SMA gitu ya. Nah, sesudah itu karena orang tua tidak mampu untuk kuliahkan ya, saya selain bekerja, saya kemudian merantau ke Sulawesi Tengah. Ya, ada satu kota yang terkenal namanya Toli-Toli. Saya pernah ke sana, tinggal di sana beberapa bulan. Nah, di sanalah Tuhan tangkap saya, karena waktu saya datang ke Toli-Toli, saya tidak tinggalkan Tuhan, gitu. Malah saya aktif gitu ya. Gereja yang sederhana, gereja yang masih darurat, saya aktif.
aktif jadi ketua kaum muda di sana juga di gereja lokal. Lalu kemudian saya diajak oleh gembala, kita doa puasa supaya gereja bisa dibangun dan sebagainya. Akhirnya terbangunlah gereja di sana. Nah, tapi saya ingat pada tahun 73. Tahun 73 bulan Oktober itu saya sakit. Saya jatuh sakit. Ini udah ditoli-toli nih. Toli-toli. Sebulan penuh itu saya merayap, nggak bisa berdiri. Merayap, Om? Karena sakit apa itu, Om? Nggak tahu. Nggak tahu juga. Kata orang sih ada yang gangguin, ngerjain gitu lah ya. Nah, waktu sakit itu, Oktober itu, saya kemudian ya namanya anak muda, tetapi saya aktif di gereja. Saya berdoa lalu bernasar. Gitu. Kemudian saya bernasar, saya akan jadi hamba Tuhan. Tetapi November, Desember, Januari itu sekolah sudah dibuka di Air Madidi. Sekolah Alkitab nih ya? Iya. Sekolah Alkitab. Sekolah Alkitab Januari sudah dibuka. Tahun 74. Saya ogah-ogahan. Dalam artian begini. Saya sengaja untuk tidak langsung berangkat. Dengan catatan kalau saya sampai di sekolah Alkitab Air Madidi tidak ada tempat lagi, ya bukan urusan saya. Bukan salah saya, gitu, kira-kira gitu. Agak gambling Jadi berarti ya? masih agak nolak-nolak sebenarnya, Om ya? Sebenarnya bukan gambling juga, nolak-nolak malah. Agak takut ya, Om ya? Iya enggak gitu gitu. ya? Di sana ada yang bereaksi katanya. Sebenarnya takutnya enggak ya, cuma artinya enggak serius gitu loh. Iya. Dengan catatan, ya kalau misalnya saya pergi sudah dinyatakan terlambat, karena sudah terlambat 2 bulan. Iya. Kalau terlambat ya bukan salah saya, itu argumen saya. Iya. Tapi pas pergi di sekolah Alkitab, tinggal 1 tempat tidur yang kosong. Waduh. Nah, ya udah, saya masuk, terus sampai akhirnya tamat, saya praktik di Air Madidi, lalu setahun kemudian saya ke Jember. Di Jember itu saya jadi pengerja Bapak Pendeta E.N. Soriton yang sudah almarhum. Saya jadi pengerja di sana sama-sama dengan Pendeta Yosmi Nandar. Jadi Pak Yos itu sudah kelas 2, saya baru kelas 1. Kami sama-sama praktik di GPD Jember. Baru kemudian saya masuk Alkitab di BJ kelas 2, tahun 76 selesai, kemudian saya ditarik oleh Om Mandei jadi pengerja di Ketapang. Nah, di Ketapang saya cukup lama. Nah, di situ saya belajar karena begini, pernah juga sempat tergoda dengan omongan teman ya, bahwa untuk apa lama-lama jadi pengerja. Lalu kemudian mereka memberikan satu istilah begini, lebih baik jadi tuan kecil daripada hamba besar. Nah, itu filosofi mereka. Artinya lebih baik jadi gembala di sidang kecil daripada jadi pengerja di gereja besar gitu. Nah, hampir saya tergoda dalam artian begini, saya coba untuk cari di tempat mungkin ke Sumatera, mungkin Kalimantan. Tetapi saya ingat pesan dari kepala sekolah kami di Air Madidi di tahun 74 itu, bahwa selama dipercayakan melayani dengan status apa saja, layani terus sebab semua ada waktunya. Nah, akhirnya saya menyelesaikan masa praktek saya sebagai pengerja di Ketapang. Berapa tahun, Om, kalau boleh Di Ketapang saya boleh kata cukup lama ya, 14 tahun lah. Tapi separuh dari itu sudah menikah. Jadi separuh dari 14 tahun itu saya sudah menikah. Lalu kemudian saya mulai merintis di masih bujangan, saya sudah merintis di Muara Karang ya, di Pluit pada waktu itu. Dan kemudian merintis juga di Taman Aries. Nah, mungkin ya pada waktu saya muda, saya pernah melamar pengen jadi tentara. Tapi menjadi tentara loh. Tapi waktu masuk pendaftaran,
diukur tinggi badan saya nggak cukup. Kenapa Om pengen jadi tentara Om? Ah, Iya. karena paman saya dulu tentara, lihat gagah gitu kan ya. Oh, oke. Terobsesi seperti itulah. Mungkin karena itu Om, jadi Om kayak masih waktu itu awal ya mau ke air mandi masih mau mundur, kira-kira Nah. masih pengen jadi tentara atau Masih pengen. jadi hamba Tuhan. Iya. Nah, Terus yang paling jadi titik balik Om kayak ambil Sampai keputusan. akhirnya mengambil Nah. keputusan untuk melayani. Nggak mau Itu. jadi tentara. setelah keterima di sekolah kitab, ya sudah. Dari situ saya udah menyerah. Oke. Total ya, Jadi sampai tadi waktu dari Toli-Toli Om, untuk sampai akhirnya tergerak untuk saya harus daftar di Air Madidi itu kira-kira apa Om? sebenarnya begini ya, masih pengen tinggal di Air Madidi, di Toli-Toli. Karena teman-teman banyak di sana ya. Teman-teman yang seiman, teman-teman yang tidak seiman juga karena akrab ya kami. Iya, betul. Nggak pengen juga tinggalkan Toli-Toli, tapi Natsar itu sudah ada. Oke. Nah, Oh, oke. menggenapkan Natsar itu sebenarnya sudah ada tanda dari Tuhan ya. Kita bukan berkajang pada mimpi, Iya. tetapi kan mimpi salah satu digunakan oleh Tuhan untuk menyampaikan pesannya. Nah, pada waktu di Toli-Toli itu saya pernah bermimpi, saya disuruh untuk mendaki sebuah bukit, memetik tiga buah dari satu pohon. 3 buah dari satu Ya, pohon. jadi ada pohon di puncak gunung itu ada pohon, hanya ada tiga buahnya. Saya disuruh untuk mendaki sampai di puncak, Dan petik buah itu. petik buah itu, gitu. Mendekati puncak, saya terbangun. Itu satu. Kedua, pernah juga saya mimpi, saya ada jalan di pinggir sungai yang bening, kemudian ada pohon, saya masih ingat, pohon nangka. Lalu ada cabangnya yang menjorok di atas sungai gitu. Oh, oke. Lalu kemudian buahnya itu banyak di cabang itu, saya disuruh untuk tebas semuanya, Oh, oke. jatuhkan ke itu. Ke sungainya. Nah, tapi kan waktu itu kan saya kan nggak ngerti. Nggak ngerti ini Mimpi saya apa, pikirkan ini kan ya. hanya bunga tidur Bunga kayak tidur, istilahnya. ya. Tetapi setelah saya di sekolah Alkitab, baru saya mulai merenungkan bahwa sebenarnya itu pesan-pesan khusus dari Tuhan untuk saya masuk dalam sekolah, masuk dalam pelayanan ya. Iya. Sehingga ketika sudah dalam pelayanan, ya sudah saya sungguh-sungguh. Iya. Nah, sejak di Ketapang jadi pengerja, karena mungkin dulu pada waktu saya sekolah banyak sekali kerinduan saya, cita-cita lah kalau dapat dikatakan dia pengen jadi ini, pengen jadi ini, ya diantaranya dan sebagainya. Akhirnya saya banyak masuk dalam lembaga-lembaga pendidikan gitu loh. Di pendidikan saya masuk, kemudian coba kursus-kursus. Ya namanya orang istilahnya ada kesempatan gitu loh ya. Ya. Di Ketapang juga ada kesempatan, Om Mande, Teta Mande berikan kesempatan seluas-luasnya untuk belajar ya. Ya. Dan ternyata itu berguna sekali. Iya. Benar. Om, kalau tadi Om berarti masuk sekolah Alkitab tahun 74 Om ya? Ya. Kalau saya hitung berarti sudah 46 tahun ya Om. Iya. Sebentar lagi udah golden years di dalam pelayanan Om ya. Dalam golden 50 tahun ya. Kalau silver mah udah lewat ya. Udah Sekarang lewat, udah mau golden years iya. dalam pelayanan. Pernah nggak Om ngerasa kayak capek, lelah, terus ingin nyerah dan mau mundur aja di 46 tahun ini Om? Gini, kalau capek secara fisikal, iya. Karena saya ini orangnya yang nggak suka diam. Ya. Iya. Itu orang saya. Karena begini, kalau saya diam dalam artian hanya dalam tanda kutip hanya pengen foya-foya, gereja ini tidak terbangun, fluid aries, Iya. ya, enggak secara fisik, bangunan fisik ya. Ya. Atau terutama gereja komunitasnya Iya. ya, secara komunal baik jemaat fluid maupun aries itu pasti tidak terbangun, apalagi gedungnya. Nah, saya ini orang pekerja keras. Pekerja keras. Saya ingat satu ayat dalam kitab Pengkhotbah pasal 9 ayat 10, apa yang engkau temukan oleh tanganmu,
kerjakanlah dengan sekuat tenaga. Ya, amen. Gitu. Nah, jadi setiap ada kesempatan itu saya gunakan untuk hal yang berguna. Gitu. Kalau bilang capek secara fisikal, iya, itu otomatis, gitu ya. Tetapi kejenuhan dalam pelayanan itu saya katakan, berani katakan nggak ada gitu loh ya. Wow. Nggak ada bilang saya mau berhenti dulu, nggak ada. Karena bukan hanya komitmen awal saya kepada Tuhan, tetapi saya selalu jaga itu semangat melayani Tuhan, saya jaga. Oke. Gitu. Ya, kira-kira apa yang bikin Om bisa menjaga semangat itu terus menyala-nyala, atau mungkin ada orang-orang nggak yang ada di sekitar Om yang mungkin terus menyemangati Om? Maksudnya 46 tahun bukan waktu yang singkat, betul, ya, betul. tapi maksudnya mungkin kita ada ups and downs gitu. Kira-kira ada nggak untuk menjaga semangat Om secara terus-menerus, atau mungkin ada orang-orang di sekitar yang menyemangati? Memang begini, pada waktu masih bujangan, saya itu banyak belajar. Belajar di pendidikan-pendidikan yang non formal ya, yang dapat dikatakan kursus-kursus. Iya. Ya. Sampai apa saja ya, kalau Dipelajari. saya nggak Om, kursus belajar. apa aja Om? Termasuk masak Om? Atau? Kalau masak nggak Enggak, belajar, enggak. Alami dia dari ya. orang tua. Iya, dari orang tua. Tapi kalau kursus-kursus yang lain, misalnya kursus bahasa Inggris, pernah dengan Hazel Monday sama-sama satu tempat kursus. Kursus bahasa Jepang juga saya ladeni. Yang lebih unik lagi kursus bahasa Rusia. Wah. Karena saya suka sekali. Iya. Spasiba. Ya. Spasiba. Kalau spasiba itu umum, kalau halusnya Gladawaryu. Oh, ada Gladawaryu. Nah, saya lihat ini suka karena saya pikir wah, hurufnya aja udah Aneh gitu. aneh kan. Ya. Tapi ya puji Tuhan, saya belajar bahasa Rusia hampir 6 tahun Wah, di kedutaan Rusia. Hampir 6 tahun. masih bisa Om beberapa kalimat? Baca, ya masih bisa lah. Masih bisa ya? Cuma, bahkan lagunya bahasa Rusia. Saya pernah main sandiwara bahasa Rusia, Clarissa ikut. Oh iya. Om coba dong satu lagu bahasa Indonesia, satu baris aja Om. Oh ya, gini, bahasa Indonesia begini, bersyukur, ya bersyukur. Kalau bahasa Rusianya, dastoin, ya dastoin, zarzarev, gobachov, ya dastoin. Wah. Wes. Gua kayak lagi nonton film loh. Yang artinya bersyukur itu Jadi rahasianya lagunya tetap gitu. semangat terus 46 Kalau tahun. lagunya itu ya lagunya kalau bahasa ya jadi kalau melodinya gini. Dastoin, ya dastoin, zarzarev, bohbagov, ya dastoin gitu. Jadi bersyukur, ya bersyukur Tuhan itu raja di atas segala raja dan Tuhan di atas segala Tuhan. Oh, oke. Wow. Zar kan kalau bahasa Inggris Zar, kan iya. star. Zar, Ini zar. Zar. Oke. Kalau di atas zar itu disebut zarev. Oke. Bog itu Tuhan, Bagov itu di atas segala Tuhan. Nah, bahasa Rusia ini saya bisa baca karena saya bisa baca huruf bahasa Rusia baca. Itu yang membantu saya waktu saya mulai masuk dalam dunia pendidikan teologi ya. Khususnya bahasa Yunani, itu saya telan semua. Oh, Karena mirip-mirip ya? bahasa Yunani dengan huruf Yunani dengan Rusia itu hampir mirip. Mirip, ya. Bahkan bahasa Rusia itu ada 6 kasus. Misalnya akusatif, ada banyak 6. Ya, mirip-mirip dengan Ya, bahasa kalau Yunani hanya 5. Iya. Jadi itu membantu saya cepat untuk memperlancar, dan saya sampai sekarang ini bisa menulis dalam bahasa Yunani. Nah, apa yang bikin Wow. Om semangat terus belajar macam-macam? Saya ini haus belajar. Oh, memang harus belajar. Nah, lalu kemudian saya belajar. Ya kalau mungkin orang suka berpikir, ya saya nggak tahu ya. Bagi saya sih positif saja. Saya belajar sampai mendapatkan gelarnya itu cukup banyak. Karena saya dapatkan itu dengan proses belajar, termasuk belajar di pendidikan sekuler. Misalnya master manajemen itu Ya. dari Ukrida saya dapat. Wow, jadi
total Om nguasain banyak sekali ya. Ada bahasa Inggris, bahasa Jepang, konnichiwa, arigato, bahasa Rusia. Wah, bahasa Rusia. Ini dari Rusia ke Yunani. Ini anti mainstream banget sih Anti bahasa mainstream sekali sih. Rusia ke Yunani, belum lagi Ibrani. Terus, Yunani katanya dilahap abis. Bahasa Manado, bahasa Manado udah pasti. Wah Om, berarti memang suka sekali belajar Om ya, suka sekali belajar Om ya. Betul. Semangat terus untuk maju karena pengen tahu banyak hal atau gimana Om? Jadi gini, mungkin sudah bawaan pribadi saya, pribadi saya. Sebenarnya saya ini belajar kalau macam bahasa Jepang, belajar bahasa Jepang itu karena tertarik. Saya belajar di Gokushudo, di lembaga pendidikan Jepang itu di Gokushudo. Lalu kemudian kalau bahasa Rusia itu di kedutaannya langsung, di Jalan Imam Bonjol, bukan Imam Bonjol, Jalan Diponegoro itu. Iya. Nah, saya belajar ini sebenarnya pengen membekali diri, tetapi tidak punya target apa-apa, hanya untuk melengkapi diri lah, seneng lah kira-kira gitu lah. Iya, betul. Itu yang saya ini pelajari gitu loh ya. Iya. Makanya sebenarnya kayak semangat belajar itu harus benar-benar juga ada di kalangan para sobat Igniters ya. Jangan kalah sama Om John, ikutin teladannya Om John ya. Dan ngomong-ngomong soal generasi sekarang ini ya, Om, gimana Om melihat anak muda masa kini Om? Secara umum ya, kalau bandingkan kayak Om dulu suka sekali belajar, menurut Om sekarang mereka seperti apa? Apakah banyak main-mainnya atau banyak suka belajarnya juga? Jadi, secara general Om. Jadi gini sebenarnya, memang ada pergeseran apa ya, keadaan ya. Kalau dulu kan belajar itu dapat dikatakan manual sekali ya, manual dengan karena adanya keterbatasan sarana. Jadi bahkan kalau ingat-ingat dulu di zaman saya masih kecil, kalau sekarang bilang matematika ya, itu pakai lidi loh. Untuk ngitungnya Ngitungnya ya. gitu kan. Sudah itu kan sekarang kemudian orang Pakai kalkulator, sekarang sudah pakai HP dan sebagainya. Memang ada pergeseran poin yang semakin modern. Nah, saya sebenarnya berpikir begini, dengan adanya kecanggihan teknologi sekarang yang merupakan bagian dari kebutuhan sarana dalam pendidikan, mestinya anak-anak muda sekarang ini perlu untuk membangun semangat untuk belajar. Karena kita akan masuk kepada satu era yang sangat kompetitif. Beda dengan kami dulu. Kami dulu itu ya dapat dikatakan ya kondisi kompetitif itu tidak begitu tajam ya. Tapi sekarang tajam sekali. Nah, secara umum saya ingin katakan kepada anak muda untuk jangan sia-siakan waktu itu. Ya, gitu. Ya, itu dia tuh yang apakah kalau dia masih seorang siswa, ya dia harus belajar. Karena tidak ada salahnya untuk kemudian muncul sebagai pribadi yang unggul gitu loh. Iya. Kalau dia mahasiswa demikian juga. Saya suka lihat misalnya mahasiswa yang belajar giat sekali. Makanya anak-anak saya, Clarissa sama Sharon itu, mereka bisa belajar, dapat S1 di Indonesia, kemudian mereka bisa ambil S2 di luar negeri ya. Clarissa di Amerika, Sharon di Australia. Dan itu buat saya itu punya kebahagiaan tersendiri sebagai orang tua. Saya nggak pernah berpikirkan bahwa ini berat biayanya, karena apalagi saya hamba Tuhan, ngerti betul bahwa pada waktunya segala sesuatu itu disiapkan oleh Tuhan. Iya, gitu. Betul sekali. Nah Om, selain dari Clarissa atau mungkin Sobat Igniters kenal lah Ica ya. Ica, ya kita panggil Dan Ica. Sharon itu anak keduanya. Ibunda namanya apa? Sharon. Saya Sharon juga. Oh Sharon juga, Sharon. Kebetulan ada kesamaan. Okay. Nah, selain dari anak-anak Om sendiri, gimana cara Om membangun komunikasi dengan anak-anak muda zaman sekarang? Atau mungkin gimana Om beradaptasi? Pasti Om juga harus menghadiri acara-acara pemuda misalnya, atau remaja bahkan. Nah, kira-kira gimana cara Om untuk membangun komunikasi dengan mereka? Jadi gini, kita jangan membuat gap. Misalnya
masalah usia ya. Ya kita tidak jadi seperti anak muda. Ya. Tetapi kita membuka diri untuk anak-anak muda. Dalam artian usia itu jelas ada perbedaan. Tetapi interaksi dalam bersosial antara saya dengan anak muda itu, ya saya tidak kemudian berkata begini, wah saya orang tua, jangan didekati. Enggak lah, kita bergaul, membangun komunikasi yang konteks ya. Kalau anak muda, kalau mereka suka dengan bahasa mereka, kita mungkin tidak bisa ikuti bahasa anak muda. Iya, betul. Tetapi dalam interaksi dengan anak muda, kita juga jangan membangun gap. Itu prinsip saya. Ya. Sehingga nggak ada gap ya antara, walaupun kemudian saya sebagai ketua umum Panji MP gitu ya. Coba kalau saya turun ke daerah misalnya, kami jalan seperti misalnya baru-baru ini saya dari Manado, kemudian ke Gorontalo, itu perjalanan yang jauh sekali, panjang sekali. Gitu. Ketemu dengan hamba Tuhan yang masih muda, dengan ini orang biasa aja. Kita jangan kemudian istilahnya apa ya, kita membangun image gitu loh, menjaga image. Jaim. Ya, jaim ya. Jaga image. Oh saya kan ini kan pimpinan gereja. Enggak. Pimpinan gereja saya sebagai pimpinan gereja, status saya sebagai ketum itu kan nggak berubah, nggak bisa digeser kan, dalam artian esensinya seperti itu. Tapi dalam pergaulan dengan mereka itu jangan kita bangun gap, supaya mereka itu kita dengan mereka tidak kaku gitu loh. Ya, betul. Itu prinsip saya. Oke. Ya. Nah, bicara soal gap generation, kebetulan Om udah sempat singgung tentang gap generation karena banyak sekali anak muda sekarang ini selalu alasannya karena papa nggak ngerti kalau ngomong di keluarga ya. Papa nggak ngerti maunya kita seperti apa. Betul. Itu baru orang tua sama anak. Ketemu di gereja, gembala nggak ngerti. Iya. Jadi kebanyakan mereka akhirnya tidak membangun komunikasi yang baik. Iya. Karena mereka sudah berasumsi. Saya sekali berkata bahwa asumsi itu membunuh visi. Betul sekali. Nah, gimana caranya Om ya bisa kasih masukan buat para pemimpin-pemimpin ya, mungkin yang di generasi nggak harus yang mungkin nggak di generasi yang sama dengan Om. Bahkan ada yang mungkin di generasi yang di bawahnya Om, mereka sudah jadi orang tua bagi anak-anak mereka atau jadi orang tua rohani bagi anak. Gimana caranya untuk bisa memulai atau memperbaiki gap yang anak muda ini anggap kayaknya susah dijangkau nih, ayah saya susah dijangkau nih, gembala saya susah diajak ngomong nih, orang tua saya, seperti itu Om. Mulainya harus dari mana Om? Sebenarnya begini, dalam rumah tangga misalnya kita hadapi anak-anak kita yang sekarang ada di era yang begitu canggih ya. Bukan hanya canggih dalam hal sarana atau peralatan ya. Misalnya zaman sekarang zaman komputer, dengan HP yang begitu canggih dan sebagainya banyak. Tetapi juga dalam suasana pergaulan. Nah, sejauh tidak melanggar bingkai Alkitabiah, misalnya kumpul, anak-anak muda kumpul, lalu kemudian ada acara-acara yang membuat mereka itu enjoy gitu loh ya. Nah, sejauh tidak melanggar Alkitabiah, memang kami juga orang tua itu harus memaklumi gitu loh. Tidak mengekang, tidak juga katakan, hanya mengawasi. Jadi fungsi kontrol orang tua itu pasti tetap ada. Tetapi kepekaan juga dari orang tua untuk melihat bahwa apa yang dijalani oleh anak-anak mereka itu tidak melanggar firman Tuhan, ya sah-sah saja gitu loh. Tapi kalau misalnya kita juga melonggarkan semuanya, lalu kemudian fungsi kontrol sudah tidak ada, itu juga salah. Bahaya juga. Gitu. Nah, kalau dalam konteks jemaat, nah disinilah kepekaan seorang gembala. Misalnya, kan kalau jemaat itu ada komunitas anak muda ya. Anak muda kemudian pengen untuk memunculkan sebuah
sebuah bentuk pelayanan yang yang bertolak belakang dengan yang ortodoks gitu ya. Iya. Makanya di gereja kami ini saya selalu katakan bahwa kepada jemaat juga, kepada anak muda, kita tetap mengikuti perkembangan zaman. Lagu-lagu silakan, ibadah sejauh itu pada batas sopan. Betul. Iya. Nah, dengan catatan tidak meninggalkan dan menggeser pertama nilai-nilai ibadah yang alkitabiah, dan kedua identitas kita sebagai GPDI. Iya, Gitu. betul sekali. Itu yang saya selalu katakan. Makanya selalu ada setiap orang punya peranan masing-masing ya. Iya. Orang tua mengawasi, tapi di satu sisi dari anak-anak mudanya juga harus sadar bahwa ada batasan-batasan. Betul. Dan batasan-batasan itu bukan maksudnya untuk mengekang ya Om ya. Bukan, Iya. bukan. Tapi untuk menjaga malahan ya. Soalnya begini ya, misalnya ada semacam apa yang anak muda lihat di lingkungan mereka ya, kemudian itu berguna dalam gereja, silakan saja. Yang selalu saya katakan bahwa pertama tidak melanggar batasan-batasan alkitabiah. Iya. Itu silakan sah-sah saja. Iya. Iya. Nah itu dari pimpinan istilahnya ya, dari top to bottom ya Om ya. Nah ini kalau misalnya ada pemimpin-pemimpin anak muda gitu ya, misalnya ketua pemuda atau ketua remaja atau mungkin anak muda pada umumnya, ini kita ngomongin gereja ya. Iya. Nah kadang-kadang mereka suka berpikir bahwa gembala kita ya, mohon maaf kayak ortodoks atau kolot atau aduh nggak ngerti kita nih ya, seperti itu kira-kira. Nah kira-kira tips apa atau masukan apa dari Om ini untuk anak muda ke orang tua mereka gitu? Apakah soalnya gini, saya melihatnya bahwa ada banyak anak-anak muda yang karena kecanggihan teknologi juga, karena perkembangan zaman, globalisasi, mereka kadang-kadang kayak apa ya, tata keramanya gitu ya. Mereka nggak tahu cara menyampaikan Nggak tahu dengan cara benar. menyampaikannya gitu. Nah kira-kira Om apa dulu waktu masih muda pernah mengalami atau kira-kira gimana tanggapan Om tentang hal itu? Sebenarnya kalau saya lihat secara subjektif dari saya sebagai gembala ya. Iya. Nah, di dalam sebut dalam pelayanan penggembalaan ya, pastoral ministry itu ya, kita sudah harus tahu di antaranya ada yang disebut dengan pastoral counseling, pastoral care. Kalau pastoral sermon itu kan itu kewajiban gembala untuk berkhotbah, nggak bisa digugat oleh siapapun juga gitu loh. Dan hebatnya seorang gembala itu kalau dia khotbah, walaupun depannya itu di bawahnya itu jenderal, kalau dia bilang berdiri. Itu hebatnya gembala, nurut. Itu gembala, nggak bisa dia mau usai jenderal, nggak bisa berdiri, enggak. Itu hebatnya. Tapi ada waktunya yang namanya pastoral counseling itu. Dalam dunia counseling kan gembala itu sebagai counselor, Iya. jemaat itu sebagai counselor, ya itu bahasanya. Nah, gembala juga harus pada waktunya gembala juga harus duduk dengarkan dari jemaat. Kira-kira keinginan ini mereka pengen begini. Itu yang saya katakan. Sejauh tidak bergeser dari nilai-nilai alkitabiah, karena kita juga harus pikirkan begini, dalam penggembalaan itu ada dua aspek yang besar ya. Satu, mempertahankan doktrin alkitabiah dan mengembangkan wawasan pelayanan. Ya. Nah, kalau doktrin alkitabiah itu hak prerogatif dari gembala mempertahankan apapun juga yang dihadapi. Tetapi kalau bicara soal pengembangan wawasan dalam pelayanan, itu kadang-kadang gembala itu harus membuka diri untuk mendapatkan input Masukan, dari orang lain. Ya. Gitu. That's why komunikasi itu penting sekali. Betul. Iya. Jadi anak muda jangan merasa bahwa
ada apa ya, ada perbedaan umur atau perbedaan generasi, tapi jangan takut untuk mengkomunikasikan juga gitu ya. Dan bicara soal komunikasi ya, Om, itu pasti juga bicara tentang kapasitas leadership mereka juga ya. Betul. Ya, nah tadi ini kita sempat jalan lihat ya ke sini, nggak jalan sih sebenarnya. Tadi kita lihat ada satu award yang Om pernah menangkan di tahun 2010. Dan gede banget ya, gede banget. Iya. Aduh, langsung kayaknya eye catching banget kita ngeliat ini apa Dan nih gitu. buat saya kenapa saya langsung masuk ke sini, karena saya rasa kebanyakan gap generation karena nggak tahu berkomunikasi dan juga apa, nggak lack of leadership. Iya, dan jadi nggak komunikasi tahu, juga iya, part of leadership. part of leadership. Jadi mereka nggak tahu gimana caranya untuk ngomong, yang di atas juga nggak tahu caranya untuk membangun jembatan. Nah, mungkin Om bisa cerita tentang kita ada cameo, kita akan datang. Tadi kita melihat ini mungkin bisa di International, International Best Leadership Award 2010 ya. Ini ada berapa orang nih? IHRDP ini lembaga dari... International Human Resources Development Program. Iya. Wah, Om bisa ceritakan Om nih. Jadi ini gini, namanya si Om nih. Oh iya. Ini ada sebuah lembaga survei dari Amerika. Setelah mereka mengadakan survei di Indonesia, mungkin dalam waktu sekian lama, lalu mereka menemukan saya. Di antaranya saya yang mereka temukan dalam bidang kepemimpinan. Nah, karena kalau lihat dari gelar yang saya miliki, master divinitas saya itu master bidang kepemimpinan. Nah, kemudian mereka adakan wawancara kepada saya, ada prosesnya, lalu keluarlah keputusan dari Amerika untuk memberikan penghargaan kepada saya. Penghargaan ini dari International Best Leadership Award 2010 itu. 10 tahun lalu ya. 10 tahun lalu berarti. Ini saya dapat ini. Wow, hebat sekali. Wow. Ini penghargaan. Indonesia ya, cuman iya, Indonesia. Salah satunya. Ikut bangga banget kita. Bangga banget loh anak muda. Wow, keren. Karena sekarang paling enggak kalau kita tahu bahwa leader kita ya punya kompetensi seperti ini, saudara sebenarnya nggak usah nanya kemana-mana lagi ya. Iya, aduh. Nggak usah nanya kemana lagi. Udah kita satu organisasi GPDI ya Om nggak? Ya maksudnya, wow ini sangat membanggakan kita. Meskipun ini 10 tahun lalu Om ya, sudah satu dekade. Iya, dan orang-orang yang lain juga orang-orang yang memang orang-orang hebat ya, yang memang ada apa di bidangnya lah gitu ya. Wow. Gimana menurut Om soal leadership anak-anak muda di tahun ke depan untuk GPDI, kan sebentar lagi ya. Oh, 2021. Tahun depan kita 100 tahun. Wow. Ya. 100 tahun GPDI gitu. Iya. Kalau lihat dari usia, memang kalau usia dengan seseorang secara individual, itu memang ada ini ya, ada apa ya namanya perubahan-perubahan yang jelas ya, misalnya bertambah usia, fisiknya makin menurun dan sebagainya. Tapi kalau lembaga seperti kita, sebuah organisasi gerejawi, sebuah sinode gereja, kita harus memunculkan satu kondisi yang kelihatan, progresnya itu kelihatan. Ya, betul. Nah, selain kuantitasnya, lebih dari itu adalah kualitasnya. Karena ini menyangkut sebuah lembaga gerejawi yang di dalamnya itu hadir manusia-manusia yang sudah berganti generasi dari generasi awal, berganti generasi. Saya nggak tahu, saya ini generasi keberapa kalau lihat dari titik awalnya ya. Iya. Tetapi mestinya kita harus menyadari bahwa memang GPDI ini menjelang 100 tahun itu sudah berkembang secara kuantiti, itu luar biasa perkembangannya ya. Baik dalam negeri maupun di luar negeri. Tetapi yang menjadi persoalan sekarang ini adalah kualitas rohaninya. Kenapa saya katakan demikian? Karena ironisnya
dengan adanya sarana komunikasi melalui medsos, nah di situ kadang-kadang kita temukan jangankan antar jemaat, justru lebih banyak antar pendeta itu saling bersinggungan lah lewat medsos. Itu yang menjadi keprihatinan saya. Dan bersinggungannya bukan saling mendewasakan Om ya, Oh, malah bukan. saling menjatuhkan sebenarnya. Saling mencerca, saling memaki, saling menjatuhkan, dan jarang sekali kita temukan lewat medsos itu yang namanya FB, WA, apalagi segala macam, YouTube. Jarang sekali yang memunculkan bahasa-bahasa yang saling menguatkan. Nah, ini yang ironisnya. Nah, kalau dilihat dari waktu panjang 99 tahun depan 100 tahun. Mestinya masyarakat gereja kita ini sudah harus memunculkan kualitas rohani yang memadai dengan usianya. Tetapi yang ya misalnya ya kita hilangkanlah, tinggalkanlah. Ya kita gunakan saja sarana medsos itu dengan hal-hal positif, saling menguatkan. Saya jujur, mungkin kalau saya beli HP canggih itu enggak sukar ya bagi saya. Nah sampai hari ini saya enggak punya FB, ya. Kalau WA ya perlu, perlu buat FB dan lain sebagainya. Kenapa? Bukan tidak mau dalam artian. Pertama ya saya bisa terpancing juga dengan tulisan-tulisan di FB ya. Jadi saya geser itu dan saya hanya gunakan telepon biasa, komunikasi biasa dan WA karena itu perlu. Nah, sayangnya teman-teman kita ini khususnya pendeta-pendeta yang pintar memainkan HP yang canggih lalu tidak bersahabat ya dalam komunikasi mereka itu, bahkan saling mencerca. Saya seringkali katakan begini, kalau lihat di Alkitab ada satu kata yang saya analogikan seperti sebuah pisau yang tajam. Ya, pisau yang tajam di tangan seorang koki itu akan menghasilkan makanan yang enak. Tapi pisau yang tajam di tangan seorang penjahat itu bisa membunuh orang. Nah, kata itu adalah kata saling. Di Alkitab ditulis saling menguatkan, saling mendoakan, saling mendorong, saling membantu, dan seterusnya. Tapi sebaliknya, kata saling ini digunakan lebih banyak daripada positifnya. Nah, digunakan negatifnya itu saling menjatuhkan, saling menjelekkan, saling memfitnah, saling menghina. Dan kalau kita lihat di dunia luar sekarang ini di dunia luar bukan hanya di gereja, ini kan sudah muncul saling ini bukan saling membantu. Nah, apakah itu kita juga harus bawa ke dalam gereja? Nah, ini ironisnya. Gitu. Itu yang jadi keprihatinan saya melihat hal-hal seperti ini. Nah, ini udah masuk ke sosial media ya. Kan anak muda nih sangat identik dengan sosial media. Kalau Om tadi bilang nggak punya account Facebook, Instagram gitu ya. Mungkin anak-anak muda nggak ada yang nggak punya gitu ya kayaknya ya. Nah, gimana kira-kira masukan dari Om, tips dari Om supaya ini kan kita ngomonginnya temanya stay lit Om, supaya anak-anak muda ini terus punya kegerakan yang terus menyala, berkobar gitu ya. Kadang-kadang mungkin sosial media ini boleh dibilang kalau kita salah menggunakan menghancurkan juga ya Om. Kita bersyukur ada sosial media. Tetapi kadang-kadang juga bisa setajam pisau gitu ya. Setajam silat. Setajam silat. Nah, kira-kira gimana masukan dari Om supaya anak-anak muda GPDI khususnya tetap semangat dan berkobar dalam melayani Tuhan. Betul. Dan terutama juga ini kita mungkin bukan ngomongin Jakarta aja ya. Ya karena tadi kayak Om bilang kan, ya ironisnya kita masuk 100 tahun, ya harusnya kita punya kapasitas spiritual yang lebih bagus ya, kualitasnya Om ya. Jadi gini, kita tidak bisa mengabaikan kehadiran
sarana medsos itu, nggak bisa juga. Karena kenyataan itu sudah merupakan bagian dari kebutuhan. Iya. Selain kebutuhan, model. Iya. Oh ya. Ya kan? Tetapi kita lihat juga memang hal yang sangat menarik sekali dari sisi negatifnya. Misalnya satu keluarga dengan lima orang lah, bapak, ibu, 3 anak. Coba masuk ke restoran, Semuanya sambil menunggu makanan semua Udah nggak ada. komunikasi sudah Udah nggak hilang. ada. Nggak ada yang kayak gambar di kongguan biskuit dulu masih ngobrol. Ya, Nggak ada. itu sudah nggak ada. Masing-masing udah pegang. Pegang Pegang HP. HP. Di mana saja. Iya. Nah, ini kenyataan yang jadi. Iya. Betul. Tapi kita merubah, katakan saja nggak boleh begitu, nggak Nggak bisa, bisa, iya betul. nggak bisa. Tetapi kalau hal itu sejauh itu tidak memutuskan hubungan silaturahmi di antara mereka, itu nggak ada masalah. Ya. Terutama dalam jemaat, Ya. ya, dalam jemaat, antar jemaat dan sebagainya. Itu satu. Kedua, perlu kita sadari untuk hindarkan sejauh-jauhnya. Dan ini merupakan imbauan saya kepada seluruh warga GPDI, khususnya anak muda, untuk menggunakan sarana medsos itu pada perkara-perkara yang positif. Ya. Karena keberadaan sarana ini untuk apa? Kemudian kita diberkati Tuhan, kita bisa beli HP yang mahal. Lalu kita memetik keberdosaan di situ. Iya. Kita maki orang, kita hina Jatuhkan orang, orang lain. jatuhkan orang. Untuk apa? Ya. Seandainya, katakan saja misalnya sekarang kan katanya orang yang main YouTube itu nanti dapat Uang banyak. dapat uang banyak. Silakan. Tapi bukan untuk hal yang negatif. Betul. Ya. Nah, saya setuju, silakan saja. Dia misalnya rajin ke gereja-gereja, dia dia shoot orang-orang yang ibadah apa segala, dia bilang dengan bahasa yang bagus, silakan saja. Itu bagus, tapi jangan sampai menghasilkan dosa di situ. Iya. Kalau ada Alkitab zaman sekarang nih Om kali ya, mungkin kan dulu bilang hati-hati gunakan lidahmu, mulutmu Om ya. Sekarang mungkin bisa ditambahkan hati-hati gunakan jari-jari kita ya Om ya. Oh iya. Nah, saya suka bercanda kadang-kadang bahwa saya juga nggak pakai Alkitab dari HP. Ya. Nah, apa berdosa pakai Alkitab di HP? Nggak berdosa. Secara psikologisnya itu ada pengaruh. Kalau kita berkhotbah di pedalaman, Ya. kita tidak bawa Alkitab, Betul. itu ada aspek psikologisnya, Ya, ya, ya. gitu. Tapi kalau secara Alkitabiah, Alkitab berkata begini, berbahagialah mereka yang senantiasa membaca kitab suci ini, bukan HP suci. Ya. Suci. Sorry, saya tidak anti HP. Ya, ya, Nah, orang pakai HP membaca Alkitab saya tidak anti, tidak. Tetapi kita juga melihat dari dua hal, dari aspek psikologisnya dan aspek etikanya, Ya. gitu. Ya, ya, ya. Dari aspek etikanya. Karena kalau kita khotbah, kalau kami hamba Tuhan ya khotbah, audiensnya itu masih berpandangan tradisional, ini ada dampaknya. Iya, Pasti, betul. betul. Ada dampaknya. Dampaknya apa? Minimal dia menaruh syah. Iya. Nah, sedapat mungkin jangan. Nah, saya selalu sarankan apa salahnya kita bawa Alkitab. Gitu. Ya. Oke, oke. Oke. Oke, kita mau sampai pertanyaan yang serius yang terakhir. Pertanyaan Serius, serius ini terakhir banget. Om ya. Jadi cuma menjelang 100 tahun GPDI Iya. kita ya. Apa kerinduan Om dengan generasi anak muda GPDI? Ya. Jadi gini, saya kaitkan dengan apa yang saya katakan tadi bahwa kalau lihat dari faktor usia, kita 100 tahun ini kan bukan waktu yang pendek. Kalau kita analogikan dengan
tubuh jasmani kita ini udah tua banget. Iya. Iya kan? Tetapi ya, puji Tuhan, ini lembaga. Ini sebuah organisasi gerejawi yang sudah cukup lanjut ya, punya usia yang lanjut sekali, 100 tahun. Nah, dalam kurun 100 tahun, generasi ganti generasi dan seterusnya. Itu akan berjalan secara normal. Nah, dengan berbagai dinamika yang sudah dilewati. Saya gunakan peribahasa Indonesia, lain padang, lain belalang. Lain lubuk, lain ikannya. Saya tambahkan, lain zaman, lain pengalaman. Ini normatif sekali. Nah, memasuki usia 100 tahun, saya sebagai Ketua Umum Majelis Pusat GPDI sangat mengharapkan untuk kalangan muda. Pertama, tetap pertahankan dan munculkan identitas gereja kita. Itu yang paling pertama. Supaya ada perbedaan antara kita dengan gereja lain. Kalau bicara soal gereja-gereja aliran Pentakosta, semua aliran gereja-gereja Pentakosta yang bernaung di PGPI mengakui bahwa GPDI adalah gereja aliran Pentakosta paling pertama dan paling tua. Nah, kita ini adalah gereja aliran Pentakosta yang paling lama, paling tua. Lalu kalau kehilangan identitas, aduh sayang sekali. Nah, ya makanya saya minta kepada anak muda di kalangan GPDI memasuki 100 tahun, 1 abad GPDI. Pertama, mari kita tetap pertahankan identitas kita sebagai warga GPDI. Dengan tidak menutup kemungkinan kita warnai kehidupan rohani kita dengan kemajuan-kemajuan yang ada di luar sana. Gitu. Tapi jangan menggeser aslinya. Kalau bicara soal doktrin, itu tanggung jawab dari gembala. Karena di anggaran dasar rumah tangga kita, kalau ada pendeta yang melanggar ADRT itu dipecat. Jadi kalau bicara soal doktrin, itu tanggung jawab gembala. Fungsi kontrolnya dari gembala itu mengontrol, menjaga doktrin yang ada di tengah-tengah pelayanan dia sendiri, khususnya jemaat. Tapi untuk kalangan anak-anak muda, paling pertama, kita tetap pertahankan identitas GPDI. Silakan, kalau dapat dikatakan mengadopsi model-model yang lain, yang saya katakan tadi, sejauh tidak melanggar Alkitabiah, silakan saja. Gitu. Nah, berarti yang paling penting adalah menjaga keotentikan GPDI anak muda. Identitas penting sekali soalnya. Oke, Om. Sebelum kita sampai ke bagian terakhir, Om, ya. Om tadi bilang selama masa pandemi ini traveling udah 9 kali rapid test, Om, ya. Betul. Ini kita mau rapid test yang ke-10, Om. Rapid test kita ini agak beda dengan rapid test yang sebenarnya. Nggak karena usah ditusuk-tusuk, Om. Di sini kita kasih ada 2 pilihan, Om. Om harus memilih salah satu, nggak boleh terlalu lama dipikir, Om. Nggak boleh terlalu lama dipikir. So, misalnya merah atau biru. Biru gitu ya. Oke. So, mesti siap-siap, Om. Ini konsentrasi harus tingkat tinggi, Om. Oke, Om, ya. Kopi atau teh? Teh. Pantai atau gunung? Pantai. Daging ayam atau daging sapi? Dua-dua enggak. Nah, biar ini banyak orang yang nggak tahu, Om. Jadi kalau Om ke daerah-daerah ya, please jangan siapin daging ayam dan daging sapi. Om cuma makan apa, Om? Saya suka jangan sama mereka begini. Kadang-kadang ke daerah tuh mereka sudah tahu hampir seluruh pelosok Indonesia. Udah tahu. Nah, ini puji Tuhan juga. Udah tahu ya, Om, ya? Udah tahu saya nggak makan ayam atau sapi. Babi gimana? Babi Om makan. Kalau babi saya makan. Nah, ingat ya. Hanya babi dan ikan. Saya suka bercanda begini. Karena kadang mereka begini, Om, nanti Om datang ke sini daerah kami, aduh Om, nggak ada ikan gitu.
Saya bilang nggak apa-apa. Saya nasi dengan sambal cukup. Yang penting ada babi kecap dan ikan. Mereka bilang, oh sama aja Om. Yang penting loh. Yang penting ada. Itu hanya bercanda. Oke, lanjut. Oke, lanjut rapid testnya. Polisi atau tentara, Om? Tentara, Badminton atau pingpong? pingpong. KKR atau pendalaman Alkitab, Om? Saya lebih suka pendalaman Alkitab. Oke. Paskah atau Natal? Saya lebih suka Paskah karena nilai rohaninya di situ. Ngarahnya di situ ya. Oke. Oke, Om. Bawa mobil ngebut atau bawa mobil sesuai rambu-rambu lalu lintas? Ngebut karena kadang-kadang saya harus kejar waktu. Om, kecepatan maksimal berapa Om pernah bawa? Kalau pernah bawa waktu saya baru beli BMW dulu, pernah sampai 200. Wah. 200 pakai BMW. Makanya pertanyaan rapid test selanjutnya udah tahu nih BMW atau Mercy, Om. BMW karena saya pakai BMW. Pertanyaan terakhir, Om. Gak boleh terlalu lama berpikir. Ica atau Sharon, Om? Dua-duanya. Aman. Oke. Om, tadi Om. Aku pengen nanya nih. Iya. Kan sekarang anak-anak muda ini nih suka ciptain lagu Om. Nah belum lama ini kan Om punya single yang baru dirilis. Iya, kita launching di Igniters TV ya. Iya. Itu di episode pertama kita. Imago Day. Nah itu judulnya Betapa, Betapa Rindu. Nah Om cerita dong, kira-kira Om ciptain lagu tuh kayak gimana sih? Atau mungkin kalau ada orang yang di kamar mandi, atau kadang-kadang ada orang yang kebangun di malam hari ciptain lagu. Nah kalau Om gimana tuh? Jadi gini, kan saya itu mulai atau bisa menciptakan lagu itu sebenarnya bakat dari kampung itu ada. Karena di kampung dulu kan suka ngikutin lomba nyanyi, lomba paduan suara. Itu hanya sifatnya kondisional ya. Karena di waktu itu. Tapi setelah saya ikut program Bina Vokalia dari Mbak Titi Puspa, itu di daerah Kuningan. Lalu dari situlah saya ikut guru-guru kami itu, Mbak Titi Puspa, suaminya, Mus Mualim, Chris Biantoro, kemudian Bob Tutupoli. Itu guru-guru. Kita tahu ya Om, kita masih nggak tahu yang dengar ini masih tahu nggak Chris Biantoro yang mana ya Chris Biantoro? Chris Biantoro, Opa Bob Tutupoli. Iya. Apanya Justin Bieber tuh? Jadi itu. Nah dari situ sekian lama belajar nyanyi, belajar bikin lagu, lalu kemudian masuk bergabung di yang dulu bilang Papiko. Papiko. Operet. Kita Aku masih lihat Papiko. Iya sama. Kalau yang kamera girl kita dan Ica kayaknya nggak tahu Papiko. Jadi itu persatuan persatuan artis sebenarnya itu persatuan artis pelawak ibu kota. Oh iya betul, pelawak ibu kota. ada pelawaknya. Jadi Om ikut di Papiko Om? Ya, Oh. sempat situ ikut di sana, belajar belajar, kemudian, nah dari situlah ilmu untuk membuat lagu itu baik liriknya maupun melodinya, karena kan lagu itu harus berdiri dari dua komponen ya, ada melodinya, ada liriknya. Nah saya belajar di situ, sehingga ya mulai bikin lagu dan sebenarnya sih kalau bikin lagu itu kalau lagi konsentrasi itu nggak suka juga. Katanya suka bikin lagu, pertama nulisnya di tisu ya Om? Nah karena begini, lagi bawa mobil. Inspirasi. Oh lagi bawa mobil. Kira-kira dalam kondisi suasana perasaan hati itu dalam kondisi, karena begini, bikin lagu itu selalu itu berangkat dari suasana hati. Gitu. Jadi munculnya lirik dan melodi itu selalu muncul dari suasana hati. Nah, waktu saya bikin lagu Betapa Rindu Hatiku itu dalam perjalanan sementara nyetir, saya sementara berdoa juga. Om tapi nyetirnya nggak ngebut kan Om waktu itu? Oh enggak. Enggak 200 tadi kan, Waktu Om? macet itu. Oh, macet. Waktu macet. Kalau 200 bikin lagu. 200 betapa rindu hati. Masih bisa nyiptain Itu nggak lagi, cocok ya. gitu. Luar biasa kalau itu. Gitu. Oke, gitu. Jadi tergantung Nah, suasana hati. terus langsung ditulis Om? Langsung Lirik, tulis. Lirik dulu atau nada dulu Om? Tergantung. Kalau munculnya liriknya dulu, jadi liriknya itu kan
muncul kata-katanya, baru kita cari melodinya gitu, yang cocok untuk apa gitu. Wow. Wow, keren banget. Kemarin pas Juni keluar ya, lagu ini udah dinyanyikan di banyak tempat Om. Iya, Ya. banyak gereja-gereja udah Dan dinyanyikan. kita mungkin planning tahun 2021 ya, ada lagu-lagu Om lain yang bisa kita produksi. Dan Ada beberapa bisa lagu dinyanyikan. sekarang. Iya. Ada berapa Om total Om punya? Contohnya gini, lagu Mars Pria Pantekosta itu saya yang karang. Oh. Aduh. Iya, Lalu saya pernah dengar. Mars STTP-nya juga saya yang karang. Oh, Oh iya, gitu. saya tahu kalau itu Om. Karena kamu lulusan di sana ya. Oke. Itu saya yang karang. Nah, ada beberapa lagu juga, misalnya lagu Tiada Yang Seindah Kasih-Mu Tuhan. Gitu kan? itu boleh tuh, Ada lagunya. Itu udah Lalu, dinyanyikan secara meluas. Kalau Om? di sini gereja kita ada. Lalu lagu-lagu Bersama Tuhanku, ku jalan bersama Tuhanku. Wow. Kalau dan bikin seterusnya. album bisa jadi satu album. Om. Udah, Ya. udah double album. Aduh. Udah double album gitu Keren kan. banget. Cuma kadang-kadang memang ya pengen. Jadi kalau macam Ica suruh Pak bikin lagu lagi. Nah, kadang-kadang waktunya itu. Iya, benar. Karena kalau bikin lagu, kalau bisa jangan putus gitu loh. Putus Iya, hilang. Oh, harus langsung jadi gitu Om, Iya. ya. Nah, satu lagu itu walaupun misalnya liriknya dulu ya, 1 bait, 2 bait sama refnya misalnya, karena begini, kita itu diajar lagu itu ada filosofinya, gitu. Nah kalau gereja ada lagu penyembahan, ada lagu pengagungan, ada lagu permintaan, ada lagu syukur, itu ada karakteristiknya. Nah ada filosofinya juga. Filosofinya misalnya kalau kita munculkan liriknya di langit yang tinggi, itu nadanya harus tinggi. Oke. Ketika munculkan kita jalan di lembah yang kelam, itu harus rendah. Itu filosofinya. Oh, oke. Nah, Jadi sesuai ada lagu dengan- yang kita seringkali di lagu-lagu di gereja itu ada lagu di lembah-lembah tapi nadanya tinggi. Itu nggak boleh sebenarnya. Oke, secara ininya ya. ilmunya Ilmunya, tadi itu, iya. makanya itu lagu nanya suka belajar. Di ya. lembah. Oh, nggak boleh. tuh. Nggak boleh. Nggak boleh. Itu bertolak belakang gitu. Dulu lagu dulu tahu nggak? Gunung tinggi ku naik. Nah, itu betul. Gitu kan. Itu benar. Kalau bilang gunung tinggi ku naik. Itu nggak boleh. naik. Oke. Oke, wah ternyata hari ini banyak juga rahasia-rahasia ya Terungkap. yang mungkin kebanyakan orang nggak tahu, apalagi sobat Igniters. Dan hari ini Om John sudah begitu terbuka sama kita, ya. Ya. Ternyata ciptain lagu dan banyak lagu-lagu lain yang masih akan menunggu ya. Ya, Akan kita nantikan. Kemudian dapat award leadership ya Wow. internasional gitu kan. Dan That was awesome. wah, ada banyak lagi cerita-cerita waktu pengalaman-pengalaman masa lalu, Iya. sekarang ini, dan harapan-harapan Om John buat kita semua di masa depan. Dan Om, satu lagi ternyata saya dapat bocoran sedikit Om dari anaknya Om. Ya. Katanya belum sah katanya jadi ketua MD di DKI kalau nggak bisa pantun Om katanya. Oh iya. Pantun Betawi dan katanya disuruh dadakan Om biar lebih wah Ini katanya boleh gitu, sih Om. pantunnya sekalian pesan-pesan buat kita ya. Iya. Sekalian pesan-pesan buat anak muda Om. Pantun Buat pendek kita-kita aja ya. deh. Iya, pendek aja. Pendek aja. Pendek aja. Pantunnya dan sekaligus nutup ya. Iya. Iya. Ya. Daun selasi di atas peti, terima kasih Tuhan memberkati. Cakep. Gimana penonton? Nah, Keren. daun selasi di atas peti. Terima kasih Tuhan memberkati. Ya. Wow, tepuk tangan dulu. Dan Kasih. kita juga mengucapkan terima kasih, Kasih, buat sama-sama. waktunya di tengah-tengah kesibukan Om John masih menyempatkan untuk ngobrol Betul, banyak betul. banget Banyak sama sekali. kita anak muda. Terima kasih dan terima kasih juga buat teman-teman yang sudah mengikuti Igniter Talks pada malam hari ini. Puji Iya. Tuhan. Iya, Ya. jangan lupa untuk terus berkarya untuk kemuliaan nama Betul. Tuhan. Jangan lupa Sobat belajar Igniter, terus ya. jangan lupa Jangan terus kalah. Belajar, menggali ilmu sebanyak-banyaknya selagi ada kesempatan. Ya. Karena itulah rahasia untuk anak muda terus stay Stay lit. lit. Tapi jangan lupa, San. Ada tayangan khusus juga. Ada.
ada tayangan khusus Oh, juga. ada. Oke, So jangan sekali lagi lupa. terima kasih Om. Kasih. Di Igniters kita pengen Om bisa katakan juga Igniters stay lit kayak gitu Om ya. Karena itu yel-yelnya KD Pemuda Jakarta Om ya. So silakan Om. Apa tadi? Igniters stay lit lit. gitu. Ya bareng-bareng ya Om ya. Iya. 1, 2, 3. Igniters Stay lit. Amin.